kok DPR-nya saat itu melempem, nggak banyak bicara soal kesulitan rakyat. Ini luar biasa memancing saya, apa yang mesti saya perbuat? Ada penyanyi-penyanyi yang termasuk legend juga diam, malah ikut pesta juga saat itu. Yang awalannya gitu ya. Setelah lagu itu hits, aku sempat diruduk preman-preman di rumah. Ada 50 orang lah. 50 orang? 50 orang. Tapi ada sahabat kita yang ngasih tahu saat itu tuh, Pak Munarman. Saya nggak kenal beliau, tapi dia tahu WA saya waktu itu. Assalamualaikum, boleh telepon? Siapa nih? Saya ada telepon. Siapa? Ahi, dia bilang. Antum besok mana acara? Tolong kosongin rumah habis asar, dia bilang itu. Ada apa? Besok ada orang. Oh datang 50 orang kurang lebih. Ada gerakan ganti presiden kan dulu. Saya di Batam dikunci, nggak bisa keluar, nggak bisa pergi. Sama Nino Warisman? Yang sama Neno itu. Cuman karena waktu itu kan saya kaget juga ya. Kok langsung saya bisa begini gitu loh. Kami hidup tak susah, cari kerja sangat mudah. Tetapi kini pengangguran semakin banyak, tak karuan. 10 juta lapangan kerja, tetapi bukan untuk kita. Kerja, buruh asing yang kerja, anak-anak bangsa tetap nganggur aja. Rapnya dong, mainkan rapnya dong, rapnya. 2024 ganti presiden. Ku ingin presiden yang cinta pada rakyatnya. 2024 ganti presiden. Ku ingin presiden yang cerdas, gagah, perkasa. 2024 ganti presiden. Ku ingin presiden yang cerdas, gagah, perkasa. 2024 ganti presiden. Bukan presiden yang suka memenjarakan ulama dan rakyatnya. Ganti presiden 2024. 2024 ganti presiden. Ya, sobat era sekalian. Saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Di depan saya ada Sang Alang ya, atau yang dikenal dengan Johnny Alang, tapi aslinya Raden Mas Mardi Harjono. Luar biasa ya. Sama Kratot. Kalau suaranya itu nggak kelihatan Mardi Harjono, lihatnya Sang Alang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Waalaikumsalam rahmatullah. Allahu Akbar. Jadi saudara sekalian, saya sudah lama ini mau mengundang Sang Alang. Itu sejak bertemu di rumah Fadlizon tahun lalu kayaknya, atau 2 tahun yang lalu, jangan-jangan. Tahun lalu ya. Tahun lalu, dan
Wah, beliau ini kalau mendengar suaranya rasanya perempuan kelepak-kelepak. Lansia tapi ya. Jadi itu lagu viral bener itu, Bung ya. Saya panggil Bung itu. Kalau Bung itu masih ada harapan jadi presiden biasanya. Presiden taksi ya. Presiden zaman dulu. Zaman dulu. Siap, Jadi siap. itu ceritanya gimana? Nggak, sebelumnya saya tanya. Kalau saya bilang Sang Alang ini, Anda mau disebut apa yang paling senang? Alang. Komposer, kemudian penyanyi, singer, businessman, atau suami ibu-ibu? Wih, suami ibu ya itu 2 kali ibu tuh. Aku lebih senang apa ya? Ya kalau sebagai pengusaha ya tentu saja tuh nafkah ya. Tiang dapur lah. Lebih enak dibilang buzzer rakyat. Oh, buzzer rakyat gitu ya. Karena ada buzzer yang bukan rakyat. Buzzer mentungin rakyat. Buzzer rakyat ya. Jadi itu 2019 tuh viral banget tuh. Pasti pasti banyak penghalangnya pada waktu itu pastinya. Sangat ya. Sangat. Itu inspirasinya gimana, Bung? Jadi gini, pada pemerintahan sebelumnya kan aku merasakan wah ini bisnis asik, enjoy, jalan, ada pemerintahan sebelumnya itu pemerintahan SBY ya kan? Iya. Oke. Rakyat merasakan itu. Karena aku sering nongkrong di warung kopi dimanapun, orang pada saat pemerintahan berikutnya kok situasi makin lucu gitu kan, makin orang-orang menjadi sulit, susah. Pada saat itu sulit susah itu lucu secara ya. Ekonomi, Sulit susah itu lucu. Lucu karena orang kaya banyak yang bangkrut. Itu lucu kan? Lucu. Iya. Kok sudah kaya mau bangkrut gitu ya? Lucu. Banyak gitu. Jadi semua orang rata-rata jadi sales kebanyakan. Iya. Ya kan? Saya juga termasuk jadi sales. Ya sales, ada apa saya jual, ada apa saya jual gitu. Jadi penjualnya banyak, pembelinya jarang. Nah dari situ saya terinspirasi, lalu saya bilang kok DPR-nya saat itu melempem, nggak banyak bicara soal kesulitan rakyat teriak-teriak di jalan, di TV, di sosmed, ini luar biasa memancing saya, apa yang mesti saya perbuat? Ada penyanyi-penyanyi yang termasuk legend juga diam, malah ikut pesta juga saat itu gitu. Oke. Ikut menikmati APBN lah. Yang awalannya I gitu ya. Ada lah pokoknya. Maksudnya itu I, si dia ya. Oke. Doi gitu. Doi gitu ya. Oke. Lalu rakyat kemana gitu kan? Rakyat nggak punya siapa-siapa bang saat itu. Mungkin sampai hari ini nggak punya siapa-siapa dia. Dia ngadu, gue diaduin gue bisa apa? Gue nggak punya kendaraan politik, nggak punya jabatan politik. Ya udahlah, akhirnya bikin lagu aja deh gitu. Terus saat itu kan seru tuh para politisi berdebat di acara apa itu Bang Karni punya tuh, lumayan, termasuk NT tuh. ILC. Indonesia Lawyers Club. Lawyers ya. Jadi terinspirasi dari ya termasuk NT juga. Saya harus nulis. Padahal hari itu saya kan dulu artisnya Musika kan. Oke. Nah, Musika Studio tahun 90-an lah. Oh, berarti bareng sering ketemu Ustadz Dewa dong. Oh, itu junior saya. Memang iya ya, jauh banget. Saya tuh barengannya Anang. Iya. Karena Ustadz Dewa itu usianya 30-an bro ya? Iya. Saya baru 26. Mukanya tua. Jadi saya dulu kalau di Musika. Bung Alang baru 26 ya? 26. 62. Oke. Lalu? Jadi apa nanti Musika Studio saya dulu. Barengan saya tuh Anang. Kalau grupnya tuh bangsa Sang Alang ini yang ikut Indonesian Idol itu bukan ya? Enggak. Saya yang menang runner up yang pertama itu bukan? Saya nggak pernah ikut kontes-kontes gitu. Oh bukan? Karena pada saat itu juga belum ada. Oh bukan Indonesian. Saya kira pemenang Indonesian Idol 2004 tuh. Enggak. Yang si siapa? Lupa namanya saya. Siapa? Dulu tapi bukan Ihsan Tarore, bukan Ihsan. 2004 itu yang sama Joy itu loh. Joy satunya itu yang ini
Yang Make Mohede. bukan, yang kedua, yang pertama gitu. Oh, Dearly. Bukan Dearly yang ketiga. Dearlymu pun tahu itu lagu. Bukan, yang lagunya itu Semua Karena Cinta. Hari ini. Itu Semua Karena Cinta itu. Delon. Bukannya Delon ini. Jauh. Beda. Ini belon. Melon. Oke, silakan. Ya, jadi saat itu saya absen 17 tahun di musik karena sibuk bisnis ya. Saya waktu awal Krismon tuh saya off 98 99. Terus di pameran lukisan saya ketemu Mas Setiawan Jodi. Oke. Mas, aku ngobrol aja sih. Ini musik kayak gini, Mas. Musikku hits tapi duitnya nggak ada. Dia bilang, "Oh, Alang, kamu bisa bisnis nggak?" Saya memang bisnis. Iya. Dari SMA kuliah saya bisnis gitu. Bahkan saya biayain sendiri dulu. Iya. Nah, lo mendingan bisnis aja. Daripada bikin lagu yang gitu-gituan. Lo bikin bisnis aja, lo gedein, lo konsentrasi di situ. Suatu saat dia bilang, suatu saat lo tetap eksis. Kalau lo punya duit, lo bisa main musik, bisa ngapain. Tuh beliau tuh dulu. Oke. Pameran lukisan saya ketemu. Tapi saya ikutin. Udahlah, gue konsentrasi di bisnis. Udah. Nah, 2014 aku coba ngerilis lagi album lama, lagu lama, single Apa Maumu. Apa mau? Kayak apa lagunya? Lagunya seru, lagu anak-anak kokain, morfin, ganja gitu. Oke. Nah itu hits. Dulu Sang Alang apa istilahnya single ya? Apa? Solo ya? Oke. Waktu itu. Kalau single itu Tunggal Putra ya, itu bulu tangkis. Oke. Saya pernah single juga. Pernah single ya, sekarang udah double. Cuma duda. Okay. Jadi Bang, pada saat itu 2014 saya pengen lagi nih. Pengen lagi, saya kolaborasi sama Pai. Pai itu gitarisnya Slang. Oke. Sekarang BIP kan. Oke. Nah, terus iseng saya ikutin kontes. Pai itu di Musika juga kalau nggak salah ya? Pai apa aja deh, labelnya. Oke. Pernah semua gitu. Masuk nominator vokalis solo rock terbaik ya, versi AMI Award. Oke. Waktu apa? Penghargaan AMI Award tahun berapa? Tahun 2015. Oke. Terus runner up. Saya bilang, wah boleh juga nih. Iya. Udah sekian lama absen padahal kan. Iya. Alhamdulillah setelah itu, terus saya agak galau lagi nih, gue main musik apa? Udah, saya putuskan gak usah main musik. Saya bikin album Pamit judulnya. Oke. Saya kumpulin. Kayak ini dong, kayak Bruri Abdullah, Bruri Peso 5, Pamit. Ya kan Pamit meninggal. Kalau gue Jadi saya bikin 10 gitaris top. Tinggal Mas Ian Antono sih, yang lain udah semua. Ya. Pada saat itu saya udah siapin press con-nya segala macam. Nah, jadi saya udah benar-benar mau pamit. Itu tercipta lagu 2019 ganti presiden. Akhirnya lanjut terus sampai sekarang. Oke. Tapi kan jalurnya kan jalur lagu non komersial kan. Masuk ke ini aja susah, masuk ke RBT, masuk ke ini kalau yang lagu-lagu begitu. Bukan susah, kalau susah masih bisa. Ini nggak bisa. Nggak ada yang mau. Sama nasibnya. Di YouTube tuh lagu ganti presiden. Iya. Itu seminggu 2 juta. Oke. Tapi langsung dihilangin lagi. Oke. Yang ngilangin siapa? Nggak tahu lah. Oke. Take down terus. Iya. Terus pasang lagi. Seminggu hampir 1 juta dihilangin lagi. Karena apa? Karena di report ya, biasanya kan gitu dia. Iya. Take down gitu. Berikut Instagram tuh sempet 260 sekian kan. Iya. Di take down, jebret. Jadi tinggal 30.000. Iya. Luar biasa gue nih. Nah, resikonya lagi setelah lagu itu hits, aku sempat digeruduk preman-preman di rumah. Oke. Ada 50 orang lah. 50 orang? 50 orang. Tapi ada sahabat kita yang ngasih tahu saat itu tuh. Iya. Pak Munarman. Oke. Saya nggak kenal beliau, tapi dia tahu WA saya waktu itu. Assalamualaikum. Boleh telepon? Siapa nih? Saya ada telepon. Siapa? Ahi, dia bilang. Antum besok mana acara? Saya besok ada acara keluarga. Ada buka bersama. Iya. Oh ya, tolong kosongin rumah
habis asar, dia bilang itu. Kalau perlu sebelum asar. Ada apa? Besok ada orang mau datang, 50 orang kurang lebih. Jago tuh. Oh ya, saya nggak percaya. Terus kalau antum nggak percaya, coba buka WA, itu rumah ente bukan. Saya nggak kenal sama. Iya bener. Nah tandanya itu ada orang saya di depan. Tapi saya takut tuh habis itu, langsung saya ajak keluarga, ya ngungsi di kantor. Kantor kan depan rumahan tuh. Iya. Nah di situ ngungsi. Bener. Pas asar tuh. Aan itu Kocengli. Jadi Kocengli itu saudara sekalian yang menginterview Rizal Afif 2 hari lebih dulu dari saya. Oke, teman-teman. Itu tetangga di depan kantor saya. Saya di situ betul aja. Terus saya bilang pembantu kan, coba kamu video call sama saya. Iya. Lihat situasi dulu. Pak, banyak orang Pak. Kayak gitu-gitulah. Terus kemudian diperkirakan masa dari mana? Adalah ya. Underbaunya sebuah partai. Iya. Oke, udahlah. Kita kalau situ udah. Iya, oke. Ya. Itu. Terus kemudian yang saya heran juga polisi. Mas, di mana? Oh, saya di Bandung, saya bilang. Anda ngundang orang. Loh, siapa? Ini banyak di rumah Anda. Ini siapa? Ya saya Kapolres. Loh, saya nggak minta bantuan polisi karena saya di luar, nggak mungkin saya saat itu ya. Iya. Ya udah Pak, saya ribet tuh, langsung saya matiin aja semua telepon saya. Nggak sampai situ, belum ancaman bunuh. Wah, di inbox DM diancam tuh saya, dibunuh lah apa segala macam, luar biasa. Kemudian nggak sampai situ juga. Cuma gara-gara lagu doang ya? Iya. Iya. Padahal kalau saya bilang aspirasi itu, ya. Iya. Terus ada juga kelompok eksponen 98 lah. Orangnya juga kita kenal semua lah. Dia bilang, ini akan saya. 98 itu kan ada 2 jurusan. Ada jurusan yang A, ada jurusan yang B. Nah, makanya saya bilang itu. Dia bilang saya akan penjarakan dia, saya akan pidanakan. Bahwa lirik itu semua hoax. Gitu. Iya. Itu jelas. Saya simpan tuh video di Global TV. Di news saya lihat, wah saya simpan aja. Habis itu udah nggak sampai situ. Sering lah bertubi-tubi. Pernah saya jalan sama keluarga saya tuh, diikutin dari depan rumah. Sampai menjelang masuk tol, saya ditabrak dari belakang. Kaca mobil saya pecah tuh belakang. Wah, muradul yang nabrak ngabur masuk tol. Oke. Itu kejadian-kejadian gitu. Saya shock, kaget. Iya. Kok sampai begitu-begitunya? Sampai begitu. Itu belum pernah bikin lagu politik sebelumnya? Ya? Sebelum ganti presiden? Itu efek lagu itu. Enggak, maksudnya sebelum ganti presiden belum pernah? Nggak pernah saya. Oke. Saya cuma kritik-kritik sosial biasa sih, iyalah. Iya. Yang tidak segmented lah kritikan saya. Iya. Nah, ada lagi setelah itu ada gerakan ganti presiden kan dulu. Iya. Saya di Batam dikunci, nggak bisa keluar, nggak bisa pergi. Sama Neno Warisman? Yang sama Neno itu. Oke. Cuman karena waktu itu kan saya, kaget juga ya, kok langsung saya bisa begini gitu loh. Jadi. Nah ini harus ini jadi gerakan ganti presiden sama lagu ganti presiden itu 2 hal yang terpisah awalnya ya? 2 hal yang terpisah. Awalnya. Dan saya tidak tahu itu sebenarnya. Nah, ketika ada lagu itu maka gerakan itu jadi ikut. Oke. Jadi gerakan ganti presiden dulu, baru ada lagu itu. Atau barengan kayaknya. Bareng ya. Tapi nggak ngerti, tidak berkomunikasi dua-duanya. Aku nggak kenal sama mereka gitu loh. Iya. Seperti sekarang nih, saya bikin 2024 gantian. Iya. Ternyata ada siapa itu? Warung kopi, kedai kopi, Bang. Oh iya, Henry Satrio. Iya. 2024 gantian juga dia. Aku nggak tahu itu. Oh, tak pikir afiliasi. Nggak ada, aku nggak kenal. Tapi aku lihat Twitter. Tapi afiliasi sama Henry Satrio bodoh banget. Kenapa? Soalnya bro, Henry teman kita juga. Maksudnya berafiliasi kok sama Henry Satrio, sama pemilik kerajaan dong. Henry Satrio kan cuma pemilik warung kopi. Iya, aku seneng nongkrong di warung kopi. Aku nggak kenal beliau. Sampai ada Neno bilang, Neno Warisman, lu lagi jalan sama Henry, kenapa? Kok lagu lu judul begitu? Lah, gue nggak tahu. Gue cuman kepengen gantian, jangan dipaksain untuk nggak gantian gitu. Iya. Terus kebetulan ada ponakan, Om, nih
Hendy Satrio posting lagu Om nih gitu ya. Gue lihat, oh iya. Banyak juga sih yang lihat, wah tuh Bang Alang aja udah ngomong gantian. Wah, gue mau kenal tuh sama Bro Henry. Oh, belum pernah ketemu? Belum. Aku benar-benar nggak kenal beliau. Oh, Bro Henry Satrio, nih Sang Alang mau ketemu. 2024 gantian ya. Makanya kalau saya dalam perspektif hukum tata negara selalu bilang begini. 2019 ganti presiden itu aspirasi. Namanya aspirasi ya nggak boleh dihalangi. Perkara kemudian tidak terjadi itu soal lain, ya kan? Walaupun by law terjadi pergantian dari termin 1 ke termin kedua, kan nggak langsung 6 tahun nggak begitu kan? Disumpah lagi kan? Nah tapi kalau 2024 itu konstitusi, jadi bukan lagi aspirasi tapi konstitusi. Karena itu kalau ada 2024 ganti presiden, nah itu menegakkan konstitusi. Jadi nggak boleh diganggu ya? Nggak, itu haram hukumnya malah kalau diganggu karena itu menegakkan konstitusi ya, gitu. Jadi lalu cerita berikutnya gimana akhirnya? Ya itu di Batam begitu. Ini juga peristiwa di Batam dramatis banget. Dari pagi kita 12 jam, itu bandara tutup. Dan kita nggak bisa keluar, nggak bisa kemana-mana, kelaparan gitu. Jadi sengaja di lock begitu? Iya. Namun tiba-tiba jam 12 telepon. Ada telepon nggak dikenal, saya angkat. Mas Alang, kami ada 2.000 orang di luar. Gitu. Mas Alang tenang aja, tenang, sholat, berdoa, dia bilang. Oke, tapi kita nggak bisa keluar nih. Iya. Sekarang pikirin gimana caranya keluar. Akhirnya kita sepakat keluar kan. Ada relawan juga. Ada relawan yang sempat masuk. Terus saya bilang, dia bawa mobil kan. Dia bawa mobil, banyak kan tuh. Udah gini deh, sini gue yang ngetir. Jangan bang, abang atau udah gue tahu jalanan sini. Saya nekat tuh, bang Refli. Kita keluar. Kita putuskan kita keluar. Kita keluar. Dicegat di depan tuh orang-orang banyak tuh. Gue bilang gue tabrak. Ini hari ini kita viral peluru deh gue bilang. Hari ini udah silent banget deh. Keluar kita gas kenceng, timpukin batu bata tuh mobil. Dang. Akhirnya kita keluar bandara tuh. Sampai luar, kita udah ditunggu tuh ribuan orang tuh. Udah dia mau nolong, tapi polisi juga banyak, bro. Water cannon ada 4, gue hitungin ada videonya tuh. Dan Kapolda saat itu ada. Saat itu Kapolda ada tuh. Kapolda waktu itu saya telepon Fadlizon kan. Bang, ini aku ditangkap nih. Dikepung. Ratusan polisi saya bilang. Ini ada Kapolda, Bang. Saya video call ya, bicara ya. Saya bilang, Pak Kapolda, nih Fadlizon. Pak, saya pimpinan DPR. Kabur dia. Pergi dia nggak mau ngomong saat itu. Tapi akhirnya kita lolos karena rakyat sudah merangsek masuk situ. Kita dikawal pasukan motor tuh ribuan tuh, sampai ke hotel gitu. Itu di Batam. Nah akhirnya terlaksana juga tuh acara deklarasi ganti presiden di Batam. Pada saat deklarasi, pas giliran saya nyanyi, kerasnya ditarik dari belakang tuh. Sama polisi ya. Ganti presiden lagunya itu. Lagi nyanyi, orang semua nyanyi, rame-rame. Pak, yang sopan Pak, lagu saya sampai selesai. Enggak selesai. Udah bubar, rame tuh. Jadi lagu itu nggak selesai? Sampai rap ke 1, mau nerus nggak bisa. Nah peristiwa kedua juga persekusi seperti itu di Riau, berapa minggu kemudian kejadian. Nah namun memang saat itu saya lolos. Yang ketangkep ya Neno Warisman aja. Ketangkep berapa lama? Suruh pulang doang. Suruh pulang doang. Sama juga sih, bandara tuh lumpuh 6 jam tuh. Suruh pulang. Nah, nama gue kan tadi disebutin. Gue juga kaget. Nah itu ada intel tuh. Gue tahu lo Alang. Nih tiket, lo pulang sekarang. Gue liat nama gue kok gue tahu juga. Nama gue nggak ada yang tahu. Terus sampai yang ngasih tahu nih kakek gue nggak ceritain sama lo. Udah lo pulang aja deh. Buruan. Tuh Neno udah di bandara. Tapi aku nggak pulang. Aku sempet ada orang sih baik tuh ibu-ibu. Ke rumah gue aja yuk. Lo seneng durian kan? Yuk di rumah gue banyak durian. Udah. Nih siapa sih? Gue bilang nih gue ditangkep
metong nih gue sini. Ya udahlah. Saking stresnya. Ya udahlah, gue ikutin aja dulu. Enggak, ternyata dia hibur, beliin durian, masakin ini tuh, ya udahlah. Udah bener itu berarti. Bener. 2 hari gue nginep di situ udah. Oh, malah 2 hari sampai 2 hari. 2 hari. Stres, Bos. Kemana-mana orang lihat muka kita gitu loh. Iya. Oh, preman-preman banyak sih, preman-preman timur lah. Iya. Gitu. Ya banyak lah tentang lagu itu yang sebenarnya nggak berani juga saat itu aku ungkap, sekarang udah lewat. Iya. Ya kan? Tapi konyolnya apa? Gue yang berdarah, orang lain yang nikmatin. Gue lucu. Biasa itu. Biasa ya? Biasa. Begitulah memang. Kan kalau dalam perjuangan tuh kan biasanya yang pejuang sesungguhnya itu nggak menikmati. Iya. Iya, udah biasa. Untung gue Tapi pahalanya di surga nanti. Insya Allah. Insya Allah. Tapi karena gue seneng humor, ya udah gue santai aja gitu loh. Jadi orang-orang yang nggak berdarah-darah sekarang, dapet posisinya enak, ketawa ketiwi, gitu. Dulu pengen banget ketemu gue. Iya. Kita ngobrol begini, nongol di Detik. Kita ngobrol begini. Itu orang-orang lucu-lucu tuh. Ternyata memang, saat itu gue lumayan jadi ini ya. Jadi salep. Jadi salep. Nggak, jadi dibutuhkan untuk panggung gitu. Newsmaker. Iya. Asli. Iya. Petinggi-petinggi itu pengen ketemu gue saat itu. Jadi itu lagu tahun berapa tuh diciptakan? Itu 2018. 2018 bulan apa? Bulan Juli lah. Bulan Juli, lalu di deklarasi ganti presiden itu kapan? 2018-nya ya? Oh iya ya 2018-nya, karena saya pernah berdebat di TV dengan Ngabalin, yang mempermasalahkan kalau itu makar. Dia bilang karena 2019 itu katanya bisa aja tanggal 1 Januari. Saya bilang 2019 itu memang agendanya. Kecuali kalau 2018. Iya, 2018 sih lagu itu. Tapi untuk 2019 gitu. Saya cukup heran pada saat itu. Iya. Padahal saya cuma nulis dan iseng. Iya. Cuma lagu doang ya? Lagu doang. Dan itu dibahas berkali-kali di TV One. Iya. Yang acara sore lah, debat sore, debat malam. Tapi akhirnya saya pernah juga ditawarin berdebat karena saya nggak bisa berdebat, Bung Refli. Iya. Saya tuh orangnya emosian. Iya. Gue kalau berdebat karena gue merasa benar, punya argumen, terus dibantah, gue bisa nimpuk asbak tuh. Iya. Dipanggil, saya nggak bisa. Berarti kayak si juga tuh, si yang tadi yang nelpon. Sorry bro. Beneran, saya orang yang bisa berdebat. Kalau bicara gini sih oke aja lah. Tapi kalau debat kusir saya nggak sabar orangnya. Iya. Ente kan gue lah, apalagi Fadlizon tuh kalau debat ketawa-tawa aja deh. Kalau Fadlizon uratnya kenceng. Iya, kalau kita nggak bisa. Gitu. Ya tapi itulah saat itu ya. Nah, cuman lucu. Jadi kok sekarang ya bro, halo aja. Udah enak ya sekarang. Jadi 2000, jadi gelombang itu berhentinya tahun 2019 bulan apa? Aku 2000 enggak dong. Setelah join di itu aja. Ya berarti kan 17 April pemilihannya. Nah itu gelombang lagu itu selesai sebelum 17 April dong berarti? Iya. Sesudah pemilu pun masih seru. Masih seru ya. Karena saya juga saat itu kan ikut juga nolak. Oke, nol hasil ya? Iya, hasil dan orasi di situ 21-22 Mei pada saat Jelok itu pecah juga saya ikut juga. Ikut. Loh, lama-lama jadi aktivis politik. Akhirnya. Padahal pada nggak aktif. Tapi masuk Gerindra mulai kapan? Masuk Gerindra tuh udah setahun kemudian. Oh, setahun kemudian 2020. Iya. Waktu sudah Covid. Sebelum Covid. Covid kan bulan Maret lah kira-kira. Ya itu awal itulah. Awal, oke. Coba bro kita lihat. Nah selain itu ini kan cerita soal 2019 ganti presiden ya. Kalau yang lain apa yang berkesan yang terkait dengan lagu-lagu politik itu? Maksudnya apa di lagu? Iya maksudnya selain 2019 ganti presiden ada bikin lagu politik lainnya? Ada. Setelah itu aku bikin cerita tentang persekusi. Karena setelah itu kan nyanyiin dong biar kita tahu lagu-lagunya. Itu ada ininya. Nah gitu. Jadi setelah 2019 ganti presiden lagu-lagunya yang nyanyi apa lagi? Gitu.
sebenarnya kau siapa. Oke. Gue lupa di mana notnya. Soekarno pernah berkata, suatu saat kan terjadi masalah yang kan kau hadapi, itu bangsamu sendiri. Oke, Bung Karno ya. Mengaku paling lupa mengaku paling Pancasila, mengaku paling NKRI, sampai-sampai harga mati. Perpecahan di sana sini justru kau buat sendiri. Langsung rapnya aja Ya. Berbicara Pancasila, justru kau paling jagonya. Berbicara berbineka, mulutmu pasti bertutur kata, tapi huru hara di mana-mana, justru kaulah biang keroknya. Maka wajar aku bertanya, sebenarnya kau siapa? Kan sudah dijawab tadi biang kerok. Kenapa? Kan sebenarnya kau siapa? Udah tadi kan dijawab biang kerok. Kau biang kerok yang udah dibilang. Berbicara Pancasila, kau paling jagonya. Paling jagonya ya. Berbicara berbineka, justru fasih. Fasih ya. Lalu terakhir yang 2000 gantian. 2024 gantian. 2024 Ya, gantian. gua gimana? Ya 2024 gantian. Ya. Karena kan konstitusi Tapi setelah ini ada lagu lain. Ya sedikit aja. Setelah lagu ini, setelah 2024. bukan setelah lagu yang siapa kau sebenarnya, ada lagi. Oh, Sontoloyo. Oh, Sontoloyo yang saya pernah dinyanyikan Dani itu ya? Ahmad Dhani, Dani Fadli. Fadlizon. Coba ya, bagus tuh lagu itu, enak tuh. Tuh liriknya Fadli yang buat. Oh, liriknya Fadli. Dari puisi dia atau lirik? Ya. Eyo, oh eyo, oh Sontoloyo. Kau bilang ekonomi meroket, padahal nyungsep meleset. Kau bilang ekonomi meroket, padahal nyungsep meleset. Eyo, oh eyo, oh Sontoloyo. Kau bilang pengangguran turun, orang cari kerja makin bejibun. Kau bilang pengangguran turun, orang cari kerja makin bejibun. Eyo, oh eyo, oh Sontoloyo. Utang makin bertambah, rupiah anjlok melemah, harga-harga naik merambah, hidup rakyat makin susah. Kau jamu tuan asing bermewah-mewah. Hey, yeah. Pernah saya dengar lagu itu. Tapi ada juga kayaknya pernah yang kayak apa, The Three Musketeer, yang ada, bukan Three Musketeer ya, ada pedang gitu sama Bunda Neno. Oh, itu ini lagu apa itu ya? Tangan Besi. Oh, Tangan Besi itu bukan lagu Bung Alang. Lagu ciptaan saya. Oh, oke. Gimana Tangan Besi? Liriknya Fadli juga. Oke. Apa gimana ya? Oh, bukan Dani itu ya lagu-lagu itu? Hah? Bukan Dani yang bikin, bukan ya? Oh, oke. Aransemen saya juga. Oke. Waktu saya sempat diperingatin tuh bos-bos partai. Apa ya? Liriknya lupa saya. Tangan
Nah ini kita lihat di tangan besi ini. Tangan besi. Itu anunya di anu semua ya, di tempat Dani semua itu ya? Apanya? Ininya. Syutingnya? Iya. Syutingnya di tempat Dani semua. Kalau yang tangan besi itu di puncak. Oh di puncak? Vilanya dia. Oh di vilanya Dani. Oke. Kini kau tak malu lagi, topengmu kian terbuka, menampakkan wajah sebenarnya, disaksikan ratusan juta mata. Kau adalah durjana, menindas segala cara, memperalat aparat keparat, mendesak berpendapat. Nah gitu, ngapal gua. Iya ya. Jadi ya ini saya lihat nih tangan besi ini. Iya. Tangan besi. Tuh bagus tuh. Oh ada Bro Alang, ada Dani, kemudian ada si ini siapa Fadlizon, kemudian ada yang ini Fauzi Badila. Satunya lagi siapa itu? Derry ada Derry. Oh ada Derry juga ya. Oke. Rupanya udah lama sekali gerombolan ini ya. Allahu Akbar. Jadi kalau ada Refli Harun di sini bilang, wah ini kadron dari lama ini. Komplit tuh dah. Tinggal Refli sama Rocky. Kalau Rocky nggak bisa nyanyi dia. Saya nggak bisa nyanyi juga. Tapi bikin syair lagu masih bisa. Kalau Rocky mikir aja deh kayaknya. Jiwa seninya nggak ada. Salah satu ya orang nggak punya jiwa seni itu nggak nikah. Sorry bro Rocky sorry. Kata lu, coba lu main ke rumah gue, semua foto cewek. Oh iya. Jadi tapi sang Bung ya bikin lagu-lagu begitu kan nggak ada ininya, nggak komersil sama sekali ya. Karena kita juga tahu, kita juga membuat lagu itu ya sesuai dengan idealisme aja. Nah itu tadi. Kita senang-senang aja bikin. Betul. Jadi gitu. Lagu adalah media buat saya. Oke. Karena saya bukan anggota dewan, saya juga bukan apa ya. Jadi kalau mau didengar ya pendapatnya lewat lagu. Oke. Gitu. Dan kita nggak sama sekali. Saya dari dulu nggak pernah tuh nafkah saya dari musik. Iya. Nggak pernah memang. Tapi dari Tuhan. Dari Allah pasti. Karena saya punya profesionalitas. itu omongannya paling bagus. Saya nggak pernah nafkah itu dari dari lawyer, dari YouTube, dari mana? Dari Allah. Dari Allah. Jadi kita juga bikin lagu-lagu begitu ya. Coba Ogi nyanyikan satu lagu yang kamu merasa favorit apa? Nyanyi Gi. Ogi satu. Kalau bikin lagu tuh. Coba Gi. Kemarin ngisi itu aja nggak apa-apa. Kemarin gue seneng tuh lagu yang itu tuh. Apa? Bang, liriknya gue suka tuh. Apa? Yang gue bilang itu kritik. Oh berita bohong. Lo bilang apa? Berita bohong. Sini. Nggak sambil berdiri aja nggak apa-apa. Sampai diri nggak apa-apa. Berdiri aja nggak apa-apa. Udah ganteng kamu. Oh. Cuman dilihatin kita. Oh nanti jatuh ya aja. Tapi dilihat gitu. Jadi kenapa berita bohong itu liriknya saya buat begitu itu didasarkan pada Undang-Undang 1 1946 yang sering dikenakan kepada aktivis, kemudian Undang-Undang ITE. Nah makanya dibilang aku bilang ini kritik, kau bilang berita bohong. Nah itu berita bohongnya itu Undang-Undang 1 1946 pasal 14-15. Aku bilang ini kritik, ujaran kebencian kau tuduhkan, itu Undang-Undang ITE. Aku bilang ini kritik, kau katakan penghinaan, itu selain Undang-Undang ITE KUHP. Berarti undang-undang itu mengkebiri kebebasan berpendapat. Oh iya memang justru undang-undang inilah yang sering dipakai oleh penguasa saat ini, aparat saat ini untuk memenjarakan orang. Kena semua. Dani kena, semua kena. Kalau enggak berita bohong, ujaran kebencian, penghinaan. Udah. Sorry, aku jadi nanya nih kebetulan. Iya. Biasanya kan kalau
undang-undang atau aturan bertabrakan dengan undang-undang dasar, ya kan? Artinya kan kebebasan berpendapat dijamin dalam undang-undang kan. Kalau hal seperti itu bukannya batal demi hukum? Ya, itu karena kalau kita bicara tentang hukum yang lurus, ini kita sontoloyo. Itu lagi. Karena ada hukum yang sontol. Lah presidensial threshold aja nggak dikabulkan oleh MK. Oh iya. Kan presidensial threshold jelas-jelas mengebiri demokrasi. Sekarang kita terancam calon itu dari oligarki semua, ya kan? Ya, karena disuguhkan. Hari ini oligarki istana sudah menguasai 81,9% kursi. Artinya lawan itu udah nggak bisa lagi nyalon. Kalau pokoknya lawan itu tinggal 18 saja, nggak bisa nyalon berarti. Bisa. Nah, caranya adalah ini dinyalonkan satu kalau kompak, tinggal buang aja satu ke sana. Tapi buang ini suruh calon boneka, kan kira-kira begitu. Kan gawatnya di sana. Gi main kan, Gi? Gitu. Ya. Senior malah. Aku bilang ini agak minder. Gue senang lagi. Kamu juga senior, sebenarnya cuma lambat aja. Lama di jalan. Dadakan sini Bang Alung juga bikinnya. Tapi saya senang itu. Hey ya hey yo. Hey ya hey yo. Hey ya hey yo. Hey ya hey yo. Aku bilang ini kritik, kau bilang berita bohong. Aku bilang ini kritik, ujaran kebencian kau tuduhkan. Aku bilang ini kritik, kau katakan penghinaan. Semua serba salah, aku harus bagaimana? Aku bilang ini kritik, kau bilang berita bohong. Aku bilang ini kritik, ujaran kebencian kau tuduhkan. Aku bilang ini kritik, kau katakan penghinaan. Semua serba salah, aku harus bagaimana? Negeri ini dimerdekakan bukan untuk memenjarakan. Beda pendapat kok dipidanakan. Bagaimana rakyat dicerdaskan? Aku bilang ini kritik, kau bilang berita bohong. Aku bilang ini kritik, ujaran kebencian kau tuduhkan. Aku bilang ini kritik, kau katakan penghinaan. Semua serba salah, aku harus bagaimana? Hey ya hey yo. Hey ya hey yo. Hey ya hey yo. Hey ya hey yo. Negeri ini dimerdekakan bukan untuk memenjarakan. Beda pendapat kok dipidanakan. Bagaimana rakyat dicerdaskan? Aku bilang ini kritik, kau bilang berita bohong. Aku bilang ini kritik, ujaran kebencian kau tuduhkan. Aku bilang ini kritik, kau katakan penghinaan. Semua serba salah, aku harus bagaimana? Semua serba salah, aku harus bagaimana? Semua serba salah, aku harus
bagaimana. Keren. Nah, itu berita bohong. Soalnya Tuh. Kalau enggak kita sana. Udah. Itu easy Jadi listening. ya kita Easy listening. Bung Alang ya. Simple. Kita memang untuk campaign itu memang jangan berat-berat itunya. Kan ini rencananya campaign bagaimana yang namanya undang-undang itu bahaya sekali. Ya. Kita intention kita ini kritik, ya kan? Aku bilang ini kritik, dia bilang berita bohong. Padahal esensinya kan aneh bin ajaib. Kenapa? Gak mungkin orang dipaksa untuk menyampaikan sesuatu yang akurat. Kita harus bedakan hoax sama berita, hoax sama sesuatu data yang keliru. Yes. Kan bisa aja saya menyampaikan data yang keliru karena saya tidak tahu atau saya membacanya tidak lengkap, tapi nggak ada niat saya buruk untuk mencari keuntungan misalnya. Kalau ini enggak, di Indonesia ini semua orang harus korek. Kalau tidak korek bisa berita bohong. Bahkan bicara tentang kesehatan pun harus korek. Oh saya sehat-sehat saja. Nggak bisa, kamu sakit. Di penjara. Jadi memang pada waktu itu juga lagu ganti presiden tuh semua orang bilang hoax. Tentu semua orang itu siapalah kita tahu. Tapi hari ini masyarakat ya, ada kawan kita posting tuh, Mas Mustafa Nahra, dia posting lagi. Dan saya repost. Itu semuanya komentarnya, saya dibilang ngeramal. Wah, ramalan Bang Alang tepat nih. Jadi yang di lirik-lirik itu semua terjadi. Padahal bukan, itu kan pemikiran teman-teman yang saya jadiin lagu aja sebenarnya. Dan it happen sebenarnya waktu itu kan. Sudah begitu-begitu kan. Artinya gini, kalau kita melihat politik itu sebenarnya kan nggak bisa juga absolut, ya kan? Wah, ini misalnya ekonomi era pemerintahan Jokowi ini nyusep in general. Tapi tentu ada kemajuan-kemajuan kan begitu. Tapi kalau kita bicara tentang makroekonominya, maka ibarat bagi raport itu dia dapat ranking nggak ya kan? Kalau dia tidak dapat ranking berarti dia tidak berprestasi. Makanya dalam lagu ganti presiden kita, ya kan? Kami ingin presiden yang gimana? 2024 ganti presiden, pasti ganti presiden. Konstitusi atur 2 kali masa jabatan pemimpin negeri, akan boleh diperpanjang lagi, cukup sudah 2 kali. Terima kasih Mr. Jokowi, 10 tahun zonder prestasi. Nah itu jadi kami mau cari. Jadi kalau kita bilang zonder prestasi itu bukan berarti tidak ada prestasi sama sekali. Zonder itu memang tidak. Tapi kita bicara in general, kalau kita bicara tentang makronya. Tentang kemakmuran juga orang-orang dia bilang orang banyak yang susah, gue lihat banyak yang senang juga. Terutama pejabat. Jadi zonder itu kalau kita bagi raport, ya kan? Kan bagi raport itu biasanya kan waktu semesteran, tahunan. Nah kalau ini kan 5 tahun pertama, 5 tahun kedua. Nah jadi in general kita bandingkan dengan misalnya presiden-presiden terdahulu atau ekspektasi rakyat Indonesia. Maka kemudian di situ kita akan mengatakan ada achievement nggak? Tapi kalau misalnya kan ada pembangunan jalan, ya nggak mungkin juga lah presiden tidak membangun apa-apa. Ya iyalah. Dan terus jangan diakuin punya dia. Iya kan itu semua juga berkorban ya. Coba kita bacakan beberapa komentar ini, Bung Alang ya. Oke. Bung RH, mohon komen-komen nggak berbobot dari buzzer RP nggak usah dibacain. Buzzer RP nggak usah diberi panggung. Kita nggak ngasih panggung, cuman kita ngasih keadilan saja. Jangan sampai kita merasa dipuji orang, ternyata maki orang kita nggak bacakan ya. Kemudian Bang Refli kasih tantangan buat Mas Alang bikin lagu spontan, temanya menteri segala urusan. Ya, mau bisa? Coba dong. Gua udah bikin kan. Menteri segala urusan. Iya kan udah gua tembak di 2024 gantian. Oh coba. 2024 gantian. 2024 gantian. Jadi memang karena dia jago di segala urusan. Iya. Konstitusi menyuruh kita pergantian presiden digelar 5 tahun sekali.
Untuk capres yang menang boleh saja maju lagi, tapi cuman bisa 1 kali lagi. Konstitusi sudah benar, tapi pejabat negara celamitan kemaruk berkuasa. Otak-atik aturan sampai ngebohong big data, saking pengen kuasa terus sampai mampus. Bukan mampus, manfus. Mampus. Gantian dong gantian, ayo taat aturan. Seorang negarawan itu taat aturan. Gantian dong gantian, ayo cepat gantian. Patuhi konstitusi 2024 gantian. Gitu. Jadi sedikit aja gue senggol. Jangan bawa big data. Oke. Jadi gara-gara big data itu 2024 gantian. Kalau kita ganti presiden karena jangan sampai 3 periode direalisasikan. Ya. Kita bukan tidak suka, tetapi kita menghormati konstitusi yang mengatakan 2 periode kan. Iya dong. Karena dibilang power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Jadi kekuasaan itu cenderung korup, karena itu harus dibatasi. Dari itu memang sudah pakem di seluruh dunia ini kan. Oke. Islamophobia ini yang sering menghadapkan Pancasila dengan ulama-ulama kita yang dakwanya memang agak tegas. Tak sampai Tuan Guru kita seperti UAS yang intelek mau dituduh-tuduh Ustadz radikal. Oke, itu nggak ada kaitannya. Nggak ngeliat ente tuh kemarin. Iya, kemarin ya. Bung Refli, apakah diangkatnya Pak Zulhas menjadi Menteri Perdagangan ini upaya untuk konsolidasi? Mana gue tahu. Wih, sang alang kata begitu. Ada wihnya doang. Kemudian ada lagi ya. Assalamualaikum Bang Refli, sehat selalu ya Bang. Gimana kabarnya dan kelanjutannya? Bang, nanti jangan ditanya di sini, nanti di tempat lain aja ya. Kok jadi warga negara mau bersuara jadi terancam hidupnya? Kalau mau melawan kita mulai dari mana Bang Refli? Enggak melawan ya kan? Ya Bang, ya Bung. Iya. Apa yang kita sampaikan ini hanya menyampaikan hak warga negara ya. Betul. Kepedulian warga negara. Jadi bukan melawan. Kita nggak melawan siapa-siapa. Kita menyampaikan apa yang menjadi pikiran dan hati nurani. Ya. Dan itu nggak boleh dibatasi pikiran dan hati nurani itu. Kemudian request sendiriku kembali mencari cintaku yang hilang. Ada buah. Emang lagu ini? Lagu Sendiri itu hits aku dulu tahun 90-an. Sendiri. Ku kembali mencari cinta yang hilang. Nyanyikan dong. Kasihan tuh kan sobat era sekalian pengen dengar dia, mungkin udah lama nggak mendengar nih. Sendiri ku kembali mencari cintaku. Ini panjang banget. Jangan-jangan mau ini model lagu ini terhadap yang lagi dibawa ke sini nih. Enggak. Ini banyak juga nih komentar malah ke saya nih. Iya nih Bang saya. Malam Bang RH, sehat selalu. Salam sama Bang Alang ya. Mantap syairnya Pun. Novanto nih, request sendiriku kembali mencari cintaku yang hilang. Gitu. Ini ngeri lagi nih. Endang Retnowati menatap syairnya Bang Alang. Sukses terus dan mengkritisi rejim sekarang yang selalu bla 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 lah. Kalau Sendiri itu lagu cinta itu. Oke, iya penting kita. Dulu kita membuktikan bahwa kita juga bisa bikin lagu cinta, bukan lagu yang kritik melulu. Soalnya saya sama Ogi lagi bikin lagu cinta. Oh ya. Judulnya Cinta SMA karena mau ini. Satunya lagi judulnya Aku dan Hatimu ya. Oke, coba. Sendiri ini diterbitkan oleh Musika Studio dulu. Oke. Ya nanti kalau kena copyright kita potong aja. Di pantai ini ku nikmati nyanyian dedaunan, mengalun manis dimainkan angin, mengajakku untuk kembali mengenang setahun yang lalu. Kala itu mimpiku dan mimpimu masih menyatu. Kala hari turun senja, kau bersandar di bahuku.
kita nikmati surya tenggelam. Dan kau tulis nama kita di atas pasir putih, sambil kau berucap semoga cinta kita kan abadi. Andai saat ini kau ada di sisiku, tentu ku takkan sendiri, dan tak sekedar mengenang cinta kita yang pernah ada. Sendiri ku kembali mencari cintaku yang hilang di hamparan pasir putih dan ombak yang bergulung. Jingga mentari senja, adakah kau simpan kisahku yang terbenam bersamamu, yang terbenam bersamamu. Yeah, yeah. Oh, saya ya, berarti wawasan saya parah banget tuh. Iya. Oke, Bung Alang, apa lagi yang mau di-share dalam kesempatan ini sebelum kita nanti kasih closing statement? Yang kan tentu ketika mau diundang ke sini, selain saya pengen tahu sih lagu-lagu politik, tapi apa yang dipikirkan? Kalau saya sering nanya begitu, apa sih yang sekarang sedang dipikirkan gitu? Kalau saya memang sebagai seniman, musisi, apalagi sekarang saya nyanyi lagu-lagu cinta juga udah nggak cocok kan. Iya. Udah aki-aki juga, cinta-cintaan nggak pas lah. Tapi kalau dikasih SMA dicukur-cukur jenggotnya masih percaya orang ada SMA. Ya tapi lucu lah. Tapi ya udah sekarang tentang politik, tentang dari lagu saya mencoba memberi penawaran. Jadi gini, saya mencoba menawarkan kewarasan di tengah kegilaan. Oke. Iya kan? Oke. Di tengah situasi yang gila, saya masih mengajak orang untuk berpikir waras gitu. Iya. Nah jadi saya pesan aja, kegelisahan saya ini hari ini adalah apabila kita nanti menghadapi tahun politik, kita harus dihadapkan oleh milih calon presiden. Iya. Saran saya, lepaskan euforia, lepaskan emosional kita, kekaguman terhadap figur A, B, C, D gitulah. Iya. Ya kita menganalisa. Jadi tugas Bung Refli ini juga harus memberi penyadaran pada masyarakat. Oke lah kalau Anda tuh berjuang soal ikutan di PT 0% ya, memperjuangkan itu ya. Ya pada prinsipnya memang kalau kita bicara demokrasi seperti negara-negara luar tuh sebelum maju mengerucut kontestasi itu kan kayak di Perancis juga banyak, ya kan. Saya nggak paham betul, Anda lebih paham lah soal tata negara. Tapi alangkah baiknya memang banyak yang bertanding gitu loh. Iya. Biar kita betul-betul, oh ya nih alam demokrasi. Seperti Anda bilang tadi, kita dihadapkan oleh pilihan yang sudah jelas. Bahkan mungkin kalau teman-teman saya banyak yang pesimis, wah ini mah presidennya udah ada hari ini. Oke. Tinggal dilantik doang. Kalau saya lebih, kalau masyarakat masih punya keinginan untuk menjadi untuk mencari presiden yang baik, siapapun itu, lepasin dulu lah figur yang Anda kagumi. Siapapun, gue nggak nyebut nama. Walaupun figur-figur yang Anda kagumi pasti saya juga ini ya. Kalau gue sih jelas, gue orang Gerindra. Pasti kalau ditanya presiden ya gue ngikut aturan. Kalau Gerindra bilang Fadlizon ya maksudnya. Sampai hari ini ya Prabowo gitu. Oh, tak pikir Fadlizon. Ya kan. Tapi kalau gue bicara sebagai rakyat dan mewakili masyarakat ya tentu saya harus memberi penyadaran bahwa lo jangan terlalu kagum sama figur siapapun. Oke. Selama itu di belakangnya siapapun, belakangnya cukong, oligarki, kita akan tetap seperti ini. Percaya deh. Cuman masalahnya, sobat daerah sekalian, kalau presidensial thresholdnya tidak 0 atau tidak diturunkan, berat muncul calon non cukong. Ya. Kalau misalnya cukong semua gimana? Ini cukong A, ini cukong B. Nyalonkan calon presiden A, calon presiden B. Cari yang paling baik di antara yang paling buruk. Oke, gitu. Jadi the best among the worst. Itu kalau bahasa fikihnya, fikih itu apa ya?
cari yang kejelekannya lebih sedikit. Cari yang kejelekan Artinya sedikit. harus tetap memilih kan? Iya, jangan nggak memilih. Jangan. Oh iya, satu lagi, jangan nggak memilih. Iya. Nanti kesempatan lo diambil sama orang yang nggak lo sukain. Jadi pilih, tetap milih. Ya. Cari yang paling bagus di antara yang jelek-jelek. Buruk. Ya, syukur-syukur baik-baik semua, kita nggak pusing kan, tetap kita pilih ya. Tapi kalaupun calonnya baik semua, jangan pilih semua, nggak sah suaranya. Nggak sah. Bung Alang, silakan closing statement. Kalau di Refli Harun Channel, closing statement itu bisa 1 jam, silakan. Ya sebenarnya pesan saya itu aja, karena itu termasuk kegelisahan saya dan saya banyak teman-teman saya kan ada di grup relawan-relawan, ada tetangga-tetangga juga, ada lingkungan masjid juga. Kita harus melek politik. Melek politik itu artinya coba deh memandang sesuatu dari sisi yang objektif, menyeluruh. Ada tokoh A bagus, tapi diusung partai atau diusung belakangnya siapa. Jadi tolong jangan emosional, pikirin masa depan kita, anak cucu kita, pikirin negara ini ke depan. Jangan sampai negara ini kita jadi pembantu, jadi budak di negeri sendiri. Sementara orang yang tidak berhak menikmati kemerdekaan, dia justru hidup lebih layak. Dan buat para relawan, harus rela. Jadi hari ini saya berbagi pengalaman aja. Kalau berharap sesuatu bukan relawan namanya, upawan. Upawan. Nah. Gitu. Jadi sudah jelas bahwa itu kata Bung Refli tadi, ya di politik begitu. Gue termasuk orang yang sangat rela berjuang, mengusung ideologi pada saat itu ya, memperjuangkan ideologi dan kita bersama-sama. Ya gue ada cerita dari depan tadi, berdarah-darah, digebukin, nggak punya duit, digamparin sono sini, ditangkep. Tapi ada orang-orang yang gue lihat nggak berdarah bahagia. Nah, jangan sakit hati, udah ikhlas lillahi ta'ala aja. Oke. Jadi buat anda-anda yang mau berjuang, relawan, segala macam, ya harus siap. Tadi kata Bung Refli itu harus rela. Harus rela. Kalau mau manis terus relaksa permennya. Gitulah kira-kira. Tapi penting ini, saya mau mengutip sebelum menutup ini ya. Pejabat sibuk godok capres dari Demokrasi ya. Mudah-mudahan nggak keliru nih ngutipnya. Demokrasi.id. Pejabat sibuk godok capres, Najwa Shihab. Nah, penting ya. Titik 2, 270 rakyat cuma jadi boneka dianggap tidak penting. Nah, itulah makanya saya dan teman-teman berjuang presidensial threshold 0%. Biar kita berarti. Biar kita punya power untuk menentukan siapa yang ingin kita calonkan. Bukan hanya segelintir elit yang keliling-keliling bersafari ya kan. Hari ini si A datang ke B. Seolah-olah presiden urusan mereka aja. Ya kan? Nah itu. Padahal itu urusan rakyat Indonesia. Tapi celakanya lagi-lagi MK sontoloyo. Itu sampai mana sih, Bang? Sampai mana prosesnya? Prosesnya saya udah 5 kali ditolak, legal standingnya. Tapi Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga maju, PBB Partai Bulan Bintang maju. Nah mudah-mudahan sekarang ini MK mau membuka front pemikiran. Karena kemarin front pemikirannya nggak dibuka karena ditolak semua legal standingnya. Bayangkan. Anda yakin MA bisa objektif? MK tidak bisa objektif selama cengkraman kekuasaan itu makin kuat ke dia. Sudah. Sekarang bukan cengkraman kekuasaan lagi. Renggutan. Kalau cengkram kan begini, kalau renggutan bukan, begini kan. Pelukan kekuasaan. Oh pelukan kekuasaan ya. Selama pelukan kekuasaan. Tapi jangan lupa bahwa kita masih ada yang maha kuasa. Jadi justru kayak yang maha kuasa bilang, udahlah kalian itu bodoh sekali. Enggak. Tuhan nggak pernah bilang bodoh, kita bodoh kan. Tetapi intinya manusia itu tidak dituntut untuk hasilnya. Yang dituntut adalah proses dan keberpihakan. Nah, jadi kalau kita sudah berpihak pada yang benar, berpihak pada yang demokratis, ya sudah benar lah itu, ya kan? Hasilnya kita serahkan pada yang maha kuasa. Tapi mohon maaf, aku nggak bisa ikut berjuang di PT 0%. Cuman bantu doa aja. Ya tinggal bikin lagu aja, PT 0%. Nggak bisa. Oh I see. Nah itulah yang jadi masalah ya.
Karena ternyata Bung Alang partainya berkepentingan terhadap presidensial threshold tetap 20% agar suara dan kursi partai berharga dan bernilai dan agar tetap oligarki yang menentukan siapa calon presiden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mau ada yang menyampaikan? Mau disampaikan? Ya pokoknya saya berdiri pada garis ilahiyah saja. Apa yang Allah tentukan. Seperti kemarin kita sudah berusaha, ya kan? Walaupun hasilnya takdirnya seperti itu, ya sudah kita terima. Tapi kalau soal PT 0%, ya semoga ada keadilan yang Allah jatuhkan pada perhelatan itu. Mudah-mudahan kita bisa ya minimal 4 calon lah, ya kan? Karena 4 calon itu maksimal kalau PT-nya tetap 20%. Tapi itu bisa ya? 4 calon secara teoritis bisa, secara teoritis. Karena PDIP bisa 1 calon, kemudian Gerindra gandeng 1 partai selain P3 bisa 1 calon, KIB 1 calon, kemudian Demokrat, PKS, Nasdem 1 calon. Jadi Prabowo sama PKB misalnya, gitu. Bisa 4 calon. Ya. Tapi sorry nih, ini walaupun udah closing nih. Ya. Belum closing. Belum. Belum, terus kita. Ada koalisi yang sepertinya memang koalisi tunggangan. Dipersiapkan kendaraan, semacam kendaraan gitu loh. Ya, itu sudah saya klarifikasi ke orangnya langsung di sini. Dan dia tidak membantah itu, tapi dia iakan semua. Koalisi ini untuk mempertinggi bargaining position masing-masing pelakunya, ketua umum. Iya, bisa jadi. Untuk Ganjar Pranowo, iya bisa juga. Katanya untuk Anies juga, iya juga. Asal Anies sebelahnya siapa kan? Ya, artinya sama daerah sekalian ya, tidak ada yang sudah mutlak dalam politik ini. Politik ini tetap cair ya. Tapi sampai Anda direnggut bajunya atau dibelenggu tangannya dan dipeluk tubuhnya, barangkali Anda tidak bisa lagi bersikap. Tapi sebelum itu terjadi, Anda masih bersikap bisa kemana-mana, ya kan? Siap. Sekali wassalamualaikum atau belum? Oke. Terserah tuan rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.